Tanggal 22 Oktober hari ke-296. Bacaan Lukas pasal 16-18. Perumpamaan anak manusia bagian 2. Garis besar, Kristus melanjutkan sekolah pemuridannya dengan bermacam-macam perumpamaan yang dirancang untuk mengajarkan penata gunaan uang, waktu, dan talenta, pentingnya pengampunan dan iman, dan keutamaan doa dalam kehidupan seorang murid. Kurikulumnya begitu padat karena waktu yang singkat. Peristiwa ini terjadi di Yeriko yang letaknya dekat dengan kota Yerusalem, di mana peristiwa dramatis terakhir dalam kehidupan anak manusia akan segera dimainkan. Renungan harian. Pilih tanggapan yang tepat untuk melengkapi ayat ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Seseorang yang ditugaskan menjadi manajer harus A. Berbakat, B. Dinamis, C. Setia, D. Terkenal, E. Berpendidikan, F. Kaya. Jawabannya benar tentu saja adalah C. Setia. Dengan kata lain, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa Anda setia, suatu jenis pelayanan yang Tuhan cari? Lukas pasal 16 akan membantu Anda. Di sana Anda akan menemukan tes berunsur 3 dari pria atau wanita yang setia, anak lelaki atau perempuan. Ambil pemeriksaan kesetiaan ini untuk diri Anda sendiri. Kemudian mintalah bantuan dari pasangan, anak atau teman Anda untuk membantu Anda memperbaiki area Anda yang lemah. Apakah Anda setia dalam hal-hal kecil? Ayat 10. Janji-janji kecil, sejumlah kecil waktu, bakat, dan tanggung jawab. Apakah Anda setia dengan uang? Ayat 11. Firman Allah banyak berbicara tentang masalah uang. Apakah Anda setia berkaitan dengan harta orang lain? Ayat 12. Apakah Anda berhati-hati dengan harta benda dan reputasi mereka, seperti Anda sendiri? Seorang pelayan adalah lebih seperti seorang penderma daripada seorang penjaga. Pendalaman. Tanduk kecil yang besar dari kitab suci, Lukas pasal 16 ayat 17. Huruf Ibrani Yod terlihat seperti kait atau tanduk kecil. Ini adalah huruf Ibrani terkecil. Yesus mengatakan bahwa bahkan sampai ke detail terkecil, firman Tuhan akan mempertahankan otoritasnya. Sampai langit dan bumi menghilang, Lukas pasal 16 ayat 17. Bandingkan dengan Matius pasal 5 ayat 18. Hukuman berat, Lukas pasal 17 ayat 2. Batu kilangan pada zaman Yesus beratnya beberapa ratus kilogram dan dapat digerakkan hanya dengan bantuan keledai. Suatu kepastian kebinasaan bagi seseorang penyesat yang dilempar ke laut dengan satu ikatan batu kilangan ini di lehernya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas pasal 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara,
ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Lukas pasal 17. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang.
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Lukas pasal 18. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu." Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.